Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 363. Wa an Abi Musa al-Ash'ari, diceritakan dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari yang oleh Nabi itu dijuluki karena suaranya yang bagus. Kalau baca Quran itu seperti Nabi Dawud alaihissalam. Jadi beliau, kata Rasulullah, kalau Abu Musa sedang membaca Quran, lalu Rasulullah berkomentar, ini sami'tu mizmaran min mizmari Dawud alaihissalam. Saya seperti mendengar keindahan bacaan Nabi Dawud ketika membaca kitab Zabur. Karena Nabi Dawud itu terkenal suaranya yang bagus ketika beliau membaca kitab Zabur. Lah hadis ini yang menceritakan adalah sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Qala, beliau berkata, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innama masalul jalisis salihi wa jalisis su'i kahamilil miski wa nafikhil kir. Sesungguhnya perumpamaan kumpulan atau tempat kumpulan atau teman akrab atau pergaulan as-solihi yang baik, wajali sisu'i dan teman akrab atau pergaulan yang buruk, kahamilil miski wa nafihil kir, adalah seperti orang yang membawa minyak misik, parfum yang sangat harum. Wa nafikhil kir, dan seperti tukang pandai besi. Jadi tukang pandai besi yang masih tradisional itu. Lalu fahamilul miski, maka orang yang membawa minyak wangi misik imma ayyuh dziyaka,
imma ayyukhdiyaka, ada kalanya dia secara cuma-cuma memberikan minyak wangi itu kepadamu, atau ya dikasih tester, disuruh mencium aroma harumnya. Atau yang kedua, wa imma antabta aminhu, ada kemungkinan engkau akan membeli minyak wangi itu. Wa imma antajida minhu rihan thayyibatan, atau paling tidak kalau kamu tidak mendapatkan parfum minyak misik secara cuma-cuma, atau kamu membelinya. Kalau dua kemungkinan ini tidak, paling tidak dekat dengan orang yang membawa atau menjual minyak misik itu, engkau akan mencium harumnya, wanginya parfum itu. Jadi melu-melu ketularan wangi, meskipun tidak mendapatkan, meskipun tidak beli, tapi katut wangi. Jadi ikut wangi, ikut harum. Sedangkan wanafikhul qir, sedangkan tukang pandai besi, imma ayyukhriqa siyabaka, ada kalanya cipratan apinya itu bisa membakar pakaianmu, walaupun tidak membakar secara utuh, tapi percikan-percikan apinya itu bisa membuat baju itu kena percikan. Kalau yang bahannya itu ada sedikit plastiknya, baju itu isok bolong. Itu kalau berdekatan dengan tukang pandai besi. Atau kemungkinan kedua, wa imma antajida minhu rihan muntinatan, atau paling tidak engkau kena asapnya dan kemudian mencium bau yang tidak enak, karena kesababan apinya itu. Jadi ada kalanya yang ikut merasakan bau yang tidak enak, tidak harum. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fi hadzal hadisi, di dalam hadis ini mengisyaratkan al-hassu ala mujalasati ahlil khairi, anjuran bagi kita untuk sering-sering berkumpul, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Jadi sering berkumpul dengan orang-orang yang baik.
Karena kumpulan, pergaulan itu punya pengaruh yang besar. Sebaliknya wat tahdzir, lalu peringatan supaya kita itu waspada min mujalasati ahli syarri, yaitu berkumpul bergaul dengan orang yang tidak baik perbuatannya, ahli maksiat. Jadi diberi peringatan supaya tidak bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya tidak baik. Ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya itu terkenal nabi yang sangat hati-hati. Nabi Yahya itu punya sikap yang berbeda dengan Nabi Isa. Dan Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu ya agak seumuran. Kalau Nabi Yahya itu punya kebiasaan selalu kumpul dengan orang-orang baik. Jadi beliau selalu bertanya, kalau mau bergaul begitu tanya, siapa orang di lingkungan ini yang terkenal orang baik. Itu kalau dia sudah ini, nah itu biasanya terus beliau mengikuti, atau paling enggak nanti kepingin ketemu lalu ini. Berbeda dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu malah senang kumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Tapi Nabi Isa ini sudah punya benteng yang kuat. Lalu Nabi Isa pernah ditanya sama Nabi Yahya itu, sampai kok lebih memilih kumpul dengan orang-orang yang tidak baik itu gimana ini? Alasannya apa? Lalu beliau memberi alasan, loh saya Rasul itu seperti dokter. Maka orang yang tidak baik itu seperti pasien yang sedang sakit. Tujuan saya kumpul dengan orang yang tidak baik bukan meniru perilakunya, tapi saya ingin menjadi obat. Saya mengobati. Nah kalau besok kayak Nabi Isa begitu ya tidak apa-apa. Tapi kalau kelas orang seperti kita bukan mengobati, isok-isok tambah ketularan, isok malah jadi tidak baik. Contoh begini, sampean lunga bareng-bareng nang luar kota, rombongan, satu kendaraan itu, misalnya nggak nyewa apa jenenge HIS sing isine orang 16 itu misalnya, wong 15 dari 16 orang itu 15 orang itu kabeh itu wonge gak ono sing salat. Sing istiqomah salat isi tok sampean tok. Tapi melu rombongan sak mobil. Kira-kira sing katut salat iku wong 15 apa sampean sing katut gak salat kira-kira. Kira-kira ya katut, ya apa itu gak enak ya. Karena sak rombongan itu sing salat mau situ dong.
Misalnya jaluk mampir, ayo mampir nang masjid po, misalnya gitu. Iku ya gak enak tenan. Karena itu perlu atau penting bahwa bergaul dengan orang baik itu dianjurkan oleh Nabi supaya ketularan baik. Ya. Karena konco, apalagi itu konco plek ya, konco plek itu pengaruhnya besar. Kalau punya teman yang akrab dengan kita dan orangnya itu baik, istiqomah ibadahnya, insya Allah ya ketularan. Makanya terus oleh Nabi beliau mengumpamakan bahwa seneng kumpul dengan orang baik itu seperti berdekatan dengan orang yang membawa minyak wangi, minyak misik yang wangi itu. Ada 3 kemungkinan sampai dikei, diciprati, kemungkinannya itu. Kemungkinan kedua, sampai nempel tuku, aku nempel boy. Atau kemungkinan yang ketiga, ya paling ndak itu kena bau harumnya. Jadi kena bau harumnya. Beberapa kali ketika kami berserta jamaah itu melaksanakan ibadah umroh itu. Ketepatan di hotel tempat kita nginap menuju ke masjid itu banyak di pinggir-pinggir hotel itu menjual minyak wangi. Saya kalau mau ke masjid itu kok lupa ndak menggunakan parfum untuk supaya wangi itu. Caranya gampang. Jadi ketika berangkat itu lewat ngarepe toko-toko yang menjual minyak wangi itu. Jadi lewat di depannya itu mesti diberhentikan. Diberhentikan terus terus tangan saya ini doleti. Ini bagus, murah. Bagus. Oh ya, maaf, ini terima kasih, syukron ini aja. Nanti pindah di tempat satunya juga penjual minyak wangi cekat mana? Indonesia bagus. Ini minyak wangi murah ini. Toleti meneh ini. Akhirnya 3 toko saja langsung apa ini wangi. Nang masjid itu masih gak pate adus, gak ketoro gitu. Itu. Ternyata begitu. Nah, kumpul dengan orang baik itu seperti itu. Jadi isok ketularan baiknya. Sehingga salah satu doa yang redaksinya diajarkan langsung oleh Allah itu di salah satunya di surat Yusuf. Di surat Yusuf ayat nomor 101. Ini doanya Nabi Yusuf. Jadi Rabbi qad ataitani minal mulki. Ini ketika beliau itu sudah menjadi orang mulia. Lalu beliau itu berdoa kepada Allah. Rabbi wahai Tuhanku qad ataitani, sungguh engkau telah memberikan kepadaku minal mulki, yaitu sebagian dari kekuasaan.
Wa 'allamtani min ta'wilil ahadis, dan engkau mengajarkan kepadaku yaitu sebagian dari tafsir mimpi. Fatiris samawati wal ard, bahwa engkau adalah pencipta langit dan bumi ini. Anta waliyyi, engkau adalah pelindungku fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Tawaffani muslima, ya Allah wafatkan saya kelak sebagai orang yang muslim, tunduk patuh, beriman kepadamu. Wa alhiqni, dan kumpulkan kami bisolihina, dengan ikut rombongannya orang-orang yang soleh. Dan berteman dengan orang soleh itu juga nanti di akhirat itu bisa memberi manfaat. Sebaliknya, berteman dengan orang yang tidak baik itu nanti juga akan merugikan di akhirat. Allah berfirman di salah satu suratnya, yaitu di surat Az-Zukhruf ayat 67. Di sana Allah berfirman, al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhillau, bahwa para teman-teman akrab. Al-akhilla itu bisa juga dimaknai kekasih. Kalau diterjemahnya depak, diterjemahkan al-akhilla itu teman-teman akrab. Yauma idzin, pada hari itu. Maksudnya teman akrab di sini teman akrab yang tidak baik. Alal maksiati fid dunya, teman akrab tapi teman akrab yang akrabnya itu dalam kemaksiatan. Yauma idzin, pada hari itu, ba'duhum li ba'din aduwwun, sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu akan saling bermusuhan. Jadi nanti teman akrab di akhirat itu, kalau teman akrabnya itu dalam kejelekan, itu saling bermusuhan. Maksudnya saling bermusuhan begini, mereka saling menyalahkan. Jadi mereka saling menyalahkan. Salah satu saling menyalahkannya disebutkan oleh Allah di surat Al-Ahzab. Mereka nanti di akhirat itu menuntut kepada teman-teman akrabnya itu, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana fa'aqwa kubara'ana, wahai Tuhan kami, bahwa kami dulu sesat itu, bahwa kami dulu enggak benar itu, ada yang saya ikuti, bahwa kami dulu enggak benar itu, ono contoh nih, ada yang memberi contoh, ada yang kami taati, yaitu orang-orang yang kami anggap dia itu orang yang lebih unggul dari kami. Ternyata fa'adalluna sabila, ternyata mereka itu yang menyebabkan kami ini semua tersesat jalan. Karena itu Rabbana atihim dhifaini minal adzab, ya Allah tolong beri kepada mereka 2 kali lipat azab.
Wal anhum laknan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Lah terus yang disalahkan itu ya gak terima itu. Jadi yang disalahkan itu ndak terima. Jadi nggak terima, akhirnya saya nggak pernah nyuruh kamu untuk ikut saya itu. Jadi nggak pernah menyuruh kamu untuk ikut saya. Salamu dewe, jadi gampangnya gitu. Salamu dewe. Itu juga disebutkan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 38. Di Al-A'raf ayat 38 Allah juga berfirman, qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza taraqu fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban dhifan minan nar qala likullin dhifun walakin la ta'lamun. Berkata Allah, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya, maksudnya saudaranya itu konco akrabnya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk belakangan kepada orang-orang yang masuk terlebih dahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka, karena mereka itu dulu yang menyesatkan kami ya Allah. Tolong siksone sampai dobeli ya Allah itu. Terus Allah berfirman apa? Likullin dhifun, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tetapi kalian tidak mengetahui. Lah, kembali ke surat Az-Zukhruf tadi itu, bahwa teman akrab yang dulu saling berbuat maksiat itu bermusuhan, lalu dikecualikan illal muttaqin, kecuali teman akrab yang sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikecualikan. Jadi kalau yang teman akrabnya itu sama-sama ahli maksiat, itu saling bertengkar, saling bermusuhan nanti di akhirat. Kalau teman akrab yang takwa justru saling menolong satu dengan yang lain. Ya. Jadi saling menolong. Sehingga kalau saling memberi kesaksian yang baik, loh ya Allah, dia itu dulu teman akrab saya, kalau hari Senin itu mesti sholat maghrib terus ngaji bareng saya ya Allah, tolong ampuni dosanya ya Allah. Jadi begitu, kalau teman akrab yang sama-sama bertakwa itu justru saling menolong satu dengan yang lain. Nek teman akrabnya itu podo eleke, ahli maksiat semua, saling bermusuhan, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tapi kalau teman akrabnya itu bertakwa, maka
dijelaskan di tafsir Al-Wasit, fa inna shadaqatuhum fid dunya tanfa'uhum fil akhirah, bahwa keakraban mereka di dunia itu nanti bermanfaat di akhirat. Kenapa bermanfaat? Li'annahum aqamuha 'alal iman wal amalis sholih wa ta'ati lillahi rabbil alamin. Karena teman akrab yang bertakwa itu bisa saling menguatkan iman dan juga memotivasi untuk terus beramal kebaikan, sehingga nanti di akhirat itu mereka memberi kesaksian yang positif yang akhirnya meringankan masing-masing. Ya Allah, saya bersaksi bahwa dia itu teman akrab saya yang selalu berbuat baik, yang selalu beribadah kepadamu. Ampuni, rahmati, begitu. Nah, di sini kembali bahwa dari hadis tadi maupun ayat-ayat yang saya cuplek ini semuanya menganjurkan supaya kita itu tidak sembrono dalam mencari atau bergaul dengan orang, bahwa perlu kita itu kalau kita merasa bahwa kita itu iman kita kurang kuat, gurung patek iso istiqomah, maka sebaiknya kita ini sering berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang baik. Tapi jangan sekali-kali kita ini imannya belum berapa kuat, tapi malah kemudian masuk ke kelompok orang-orang yang tidak baik. Itu rawan sekali kita ketularan tidak baik. Oh, tapi besok bisa tobat. Ya nek menese urip. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Nggih. Ayat yang berapa ya? Dalam surat Yusuf tadi. Ayatnya. Bentar. Surat Yusuf tadi itu 101, insyaallah. Jadi itu doanya Nabi Yusuf. Doanya Nabi Yusuf supaya dia jadi bagian dari rasa syukurnya kepada Allah. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Yang dipakai Nabi itu apakah boleh, apakah bisa untuk kita pakai secara ya bisa. Cuman kalau untuk kita itu dimulai dari fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Jadi kalau kita itu dipotong dari fatiras samawati wal ard, wahai Zat yang menciptakan langit dan bumi, Engkau adalah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkan kami sebagai orang yang muslim, tunduk patuh, beriman, dan golongkan kami golongan orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita pakai itu cukup
dari fatiros samawati wal ard. Yang Rabbi qad ataitani minal mulki itu enggak mau sampai gak didadekno apa-apa ambek Allah. Jadi itu kan Nabi Yusuf setelah jadi menterinya kerajaan. Terus juga beliau itu diberi kepandaian menjelaskan tentang arti orang-orang yang bermimpi. Jadi itunya enggak, tapi langsung fatiros samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Kalau kita terjemahkan, wahai yang menciptakan langit dan bumi, engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku sebagai orang yang beriman tunduk patuh dan golongkan aku golongannya orang-orang yang saleh. Itu juga mirip di surat Ali Imran. Mirip di surat Ali Imran yang juga donga. Kalau Ali Imran itu di ayat yang sudah agak akhir, yaitu di ayat 190 yang isinya doa itu. Kalau di Ali Imran itu minta diwafatkan bersama rombongan orang-orang yang baik. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kalau di Yusuf 101 wa alhiqni bis sholihin. Kalau di Ali Imran 193 wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami ikut rombongannya orang-orang baik. Hanya di sini menggunakan kata abrar, kalau di Yusuf menggunakan kata sholihin. Maknanya sama. Kalau al-abrar itu berarti orang yang baiknya itu sempurna. Jadi ikut bersama. Karena ikut rombongan itu penting. Meskipun kita tidak gorong apik temen, tapi melu rombongane wong apik itu pelayanannya ya beda. Ya, jadi pelayanannya beda. Misalnya jenengan di jalan melu rombongane wakil presiden, misalnya itu. Melu tok, kita ini bukan siapa-siapa, cuma melu rombongane wakil presiden. Kira-kira perlakuannya di jalan gimana? Ya melu dikawal barang. Melu dikawal. Padahal kene nunut tok. Tapi melu dikawal, langsung jalan ini di ini. Saya pernah pas pas jadwal saya khutbah di Masjid Juanda. Waktu itu ada wakil presiden, zamannya masih Pak Yusuf Kala. Itu biasanya saya berangkat sendiri. Jadi goro-goro ono wakil presiden itu saya nggak boleh berangkat sendiri, dikongkon melu rombongan ini. Ya, akhirnya di jalan ya ini, ya ngok dalan, ya dikawal di ini. Mari ngono, mari Jumatan, ya katut oleh
panganan barang itu. Goro-goro ikut rombongan. Jadi kecipratan. Lah di sini juga begitu. Wa tawaffana ma'al abror. Wafatkan kami bersama. Berarti bersama itu berarti melu rombongan. Berarti ayat ini juga ngajari kita itu rendah hati. Kita itu masih merasa belum baik, tapi melu diikutkan rombongannya orang-orang baik. Prinsipnya kalau juga berdasarkan surat Az-Zukhruf tadi itu bahwa teman yang tidak baik dan teman yang pergaulan yang baik itu sama-sama di akhirat itu yang tidak baik itu merugikan, sedangkan yang teman baik itu justru bisa saling memberi pertolongan. Jadi istilah lainnya juga disebut bahwa teman yang baik itu bisa mensyafaati temannya. Jadi, bisa mensyafaati. Cuma bukan syafaat besar, itu syafaat kecil. Artinya memberi kesaksian yang baik gitu loh. Kula biyen gak ada konco jenenge Pak Farhan misalnya gitu. Jadi itu memberi kesaksian begitu bisa menyebabkan Allah memberi ampunan. Di hadis riwayat Muslim itu ada orang yang diampuni dosanya itu gara-gara ikut majelis ilmu begini. Itu bisa dibuka di Riyadhus Shalihin nanti di juz 2. Itu majelis ilmu. Itu ada orang asline ngono gak ngaji, goleki koncone. Jadi goleki koncone. Tibae koncone ngaji, akhirnya krana koncone ngaji, akhirnya melu katut. Ternyata Allah ampuni semuanya dan malaikat waktu itu sempat ada yang protes. Loh kok jenengan ampuni semua dosanya ya Allah? Ada satu orang itu mau gak niat itu. Tapi terus goro-goro ngelai koncone, terus koncone iku ngaji, kadek longgone nok ngarep. Akhirnya wonge katut ngaji. Kata Allah, semua tak ampuni dosanya. Itu melu rombongan begini. Saya kira itu insya Allah nanti hadis nomor berikutnya, yaitu kalau tadi itu nomor 363, insya Allah nanti kita lanjut hadis nomor 364. Ya. Mudah-mudahan kita ini selalu diikutkan rombongannya orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.